Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Mawarsari dari Manajemen Pagi Semester 4 akan menjelaskan tentang ilustrasi pencatatan transaksi perusahaan manufaktur menggunakan metode perpetual. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih perusahaan manufaktur itu. Perusahaan manufaktur adalah sebuah perusahaan yang dalam aktivitas produksinya merubah bahan mentah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Selain menciptakan, perusahaan manufaktur juga mencakup proses perakitan berbagai komponen bahan sehingga menjadi satu produk yang utuh. Menurut CIRP, kegiatan manufaktur adalah proses kerja yang meliputi proses mendesain produk, pemilihan barang, perencanaan, manufaktur, kualitas, dan sebagainya. Seluruh proses kegiatan tersebut kemudian lebih dikenal di tengah masyarakat sebagai sebuah pabrik. Metode pencatatan perpetual atau perpetual inventory method merupakan metode di mana pencatatan dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Metode pencatatan perpetual disebut juga sebagai metode buku, yaitu di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam pembukuan. Sistem perpetual, metode ini untuk proses costing yang penentuan biayanya menggunakan historical costing. Historical costing digunakan untuk tujuan penentuan harga pokok produk semata. Nah, di sini ada akun-akun persediaan pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, persediaan bahan baku. Digunakan untuk mencatat persediaan awal dan mutasi bahan baku selama satu periode. Yang kedua, persediaan bahan baku penolong. Digunakan untuk mencatat persediaan awal dan mutasi bahan penolong selama satu periode. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses digunakan untuk mencatat persediaan awal dan akhir barang dalam proses selama satu periode. Yang keempat, persediaan barang jadi digunakan untuk mencatat persediaan awal dan mutasi barang jadi selama satu periode. Dan yang terakhir, barang dalam proses digunakan untuk mencatat bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik untuk memproduksi produk. Metode pencatatan persediaan perpetual adalah metode pencatatan persediaan di mana mutasi jumlah barang selalu dicatat, baik jumlah barang saat pembelian maupun saat digunakan untuk proses produksi. Jurnal yang timbul dari penggunaan metode pencatatan persediaan perpetual adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembelian bahan baku dan pembantu. Persediaan bahan baku dan persediaan bahan baku pembantu di debit, hutang dagang atau kas di kredit. Yang kedua ada pemakaian bahan baku dan pembantu. BDP biaya bahan baku di debit, persediaan bahan baku di kredit, BDP overhead pabrik bahan pembantu di debit, persediaan bahan pembantu di kredit. Selanjutnya ada pemakaian atau pencatatan biaya upah dan overhead. BDP upah langsung di debit, kredit, di kreditnya ada utang gaji atau upah, BDP overhead pabrik sesungguhnya di debit, persediaan bahan pembantu, dan kas atau hutang biaya di kredit. Selanjutnya mencatat laporan barang dalam proses akhir periode. Persediaan barang dalam proses di debit, BDP biaya bahan baku, BDP upah langsung, BDP overhead pabrik itu di kredit. Penjualan barang jadi, ada piutang dagang di debit, penjualan di kredit, harga pokok penjualan di debit, persediaan barang jadi di kredit. Yang terakhir ada proses penyesuaian di akhir periode. Mencatat nilai persediaan akhir atau selisih antara catatan dan stok opname, ada selisih persediaan di debit dan persediaan bahan baku
serta persediaan barang jadi di kredit. Sistem penentuan harga pokok produk. Penentuan harga pokok pesanan atau job order costing untuk menentukan biaya yang spesifikasinya ditentukan oleh pemesan. Contohnya kartu undangan dan brosur. Penentuan harga pokok proses atau proses costing untuk menentukan harga pokok standar atau produk massa, yakni produk yang spesifikasinya ditentukan oleh perusahaan. Pembuatannya bukan oleh pemesan. Harga pokok produk dalam keduanya ini dapat ditentukan sebelum produk dibuat dan produk selesai dikerjakan. Selanjutnya, ini ada transaksi, jurnal transaksi ya, ilustrasinya. Pada tanggal 3 Januari, perusahaan membeli secara kredit bahan baku sebesar 10 juta dan bahan penolong sebesar 500.000. Nah, ketika kita menggunakan metode perpetual, maka akunnya itu dicatat sebagai persediaan bahan baku, bukan pembelian bahan baku. Nah, jadi persediaan bahan bakunya itu 10 juta di debit. Begitupun dengan persediaan bahan penolong sebesar 500.000 di debit, dan hutangnya bertambah sebesar 10.500.000 dan dicatat di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari, digunakan bahan baku sebanyak 9.600.000. Pada proses ini, ada yang disebut model pengalokasian, yang artinya semua akun yang berhubungan dengan proses produksi atau harga pokok produksi, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, itu dicatat sebagai barang dalam proses. Di sini sebesar 9.600.000 di debit, dan persediaan bahan bakunya berkurang di kredit sebesar 9.600.000. Nah, pada tanggal 31 Januari 2015, perusahaan telah mempekerjakan buruh langsung untuk memproduksi barang. Jumlah yang menjadi tanggungan perusahaan adalah 20 juta. Perusahaan juga memperkerjakan karyawan dan untuk bagian umum administrasi dan pemasaran dengan gaji dan upah sebesar 2 juta. Nah, di dalam soal ini terdapat tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Yang berarti di sini dicatat nama akunnya itu sebagai barang dalam proses. Sebesar 20 juta di debit. Dan biaya gaji dan upah tetap dicatat sebagai biaya gaji dan upah karena tidak terkait dengan harga pokok produksi ya. Sebesar 2 juta di debit. Dan kasnya berkurang sebesar 22 juta di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 2015, perusahaan membayar listrik dan air sejumlah 13 juta. Nah, di sini listrik dan air itu termasuk bagian dari BOP ya, maka nama akunnya dicatat sebagai barang dalam proses sebesar 13 juta di debit, dan kasnya berkurang sebesar 13 juta di kredit. Mesin dan pabrik disusut untuk tahun ini sebesar 18 juta. Nah, penyusunan mesin dan pabrik itu termasuk ke dalam BOP, maka dicatat nama akunnya sebagai barang dalam proses sebesar 18 juta di debit, dan akumulasi penyusutan mesin dan pabriknya di kredit sebesar 18 juta. Selanjutnya, listrik dan air yang belum dibayar sebesar 1 juta. Listrik dan air ini termasuk ke dalam kegiatan produksi ya, atau BOP, sehingga dicatat sebagai barang dalam proses
sebesar 1 juta di debit. Dan karena utang, karena listrik dan airnya itu menjadi hutang di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya barang yang masih perlu proses lebih lanjut. Nah, berarti sudah pasti ini nama akunnya persediaan barang dalam proses sebesar 1.800.000 dan barang dalam prosesnya itu 1.800.000 juga di kredit. Lalu, pada tanggal 31 Januari 2015, perusahaan menjual barang jadi secara kredit sebesar 200 juta. Beban pokok barang yang dijual diketahui sebagai 69.500.000. Mencatat penjualan barang jadi. Nah, ini yang pertama itu piutang usaha penjualannya 200 juta dan yang kedua itu menjurnal HPP-nya. Beban pokok penjualannya di debit 69.500.000 dan persediaan barang jadinya di kredit sebesar 69.500.000. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.